Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel di Nurse. Pada video dan kesempatan kali ini saya memberikan tentang prediksi FR ya, yang terbaru tentunya, tentang pasien safety, SP halusinasi, perilaku kekerasan, hitung Apgar score, dan tujuan penerapan palliative care ya, atau perawatan paliatif. Oke teman-teman, saya mohon maaf ya, dari video sebelum ini ya, saya memberikan tentang materi nasal kanul ya, atau simple mask. Itu terjadi kekeliruan materi ya teman-teman ya, dan pembahasan bahwa kontraindikasi dari harusnya simple mask jadi nasal kanul. Sekaligus saya mohon maaf ya untuk klarifikasinya. Dan kalau untuk pembahasan yang lebih lengkap lagi untuk nasal kanul atau oksigenasi, teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya ya. Sudah ada pembahasan yang lebih lengkapnya lagi ya. Kalau ini prediksi FR itu hanya pembahasan intinya saja ya. Tentunya yang sesuai sudah teman-teman yang sudah ujian, yang membagikan kisi-kisi FR yang mereka kerjakan ya, di sini kita bahas ya. Untuk video selanjutnya ya, mungkin karena sudah banyak pembahasan di sini dari perawat terampil ataupun perawat ahli pertama ya, sudah dibahas semua, hampir semua dibahas. Untuk video selanjutnya mungkin teman-teman bisa kasih saran atau komentar di kolom komentar ya, agar videonya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan saya juga semakin bersemangat untuk memberikan informasi kesehatan ya, bukan hanya tentang SKB CPNS, bukan hanya tentang SKD CPNS ya, melainkan tentang tindakan keperawatan lainnya, ASKEP ataupun tentang STR. Ini tentang keperawatan ya. Sebelumnya teman-teman bisa klik like dulu, share, comment, and subscribe ya, agar channel ini terus berkembang. Dan teman-teman juga tentunya bisa mendapatkan informasi kesehatan ya. Oke, langsung saja. Ini prediksi FR yang terbaru ya. Kita langsung per slide ya teman-teman. Jadi pertama itu kita akan bahas tentang pasien safety. Katanya ini ada ya, pasien safety itu tentang keselamatan pasien ya, teman-teman yang sudah ujian. Terus tentang SP halusinasi ya, keperawatan jiwa ya, perilaku kekerasan, hitung Apgar score ya, dan terakhir adalah tujuan penerapan palliative care. Itu yang sudah menurut teman-teman yang sudah ujian, ini keluar semua teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada yang teman-teman yang belum ujian, tolong dihafalkan ya, tolong dipahami juga. Langsung saja kita ke pasien safety atau keselamatan pasien ya. Nah, ada di sini adalah KPC nih teman-teman. Jadi kondisi atau kejadian potensial cedera, yaitu kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera tetapi belum terjadinya insiden. Itu adalah KPC ya, kejadian atau kondisi potensial cedera. Yang kedua adalah KTC atau kejadian tidak cedera, insiden yang sudah terpapar ke pasien tetapi tidak timbul cedera. Jadi sudah terpapar tapi tidak cedera ya. Selanjutnya adalah KNC, kejadian nyaris cedera, yaitu terjadinya insiden yang belum sampai terpapar ke pasien karena memang hanya nyaris cedera ya. Kalau KTD itu kejadian tidak diharapkan, jadi insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien. Berarti ini sudah terjadi nih teman-teman ya. Dan terakhir adalah sentinel, yaitu suatu kejadian tidak diharapkan ya, yang menyebabkan si pasien itu meninggal atau cedera serius. Itu adalah kriteria ya, keselamatan pasien atau safety pasiennya menurut WHO ya. Ada KPC, KTC, KNC, dan KTD. Oke, untuk contoh soalnya ya, ini perawat anestesi memberikan obat yang salah, Buvanes dengan asam traneksamat, sehingga mengakibatkan pasien meninggal dunia. Hal ini termasuk dalam insiden A.
KTD, B KPC, C KTC, D KNC, atau E sentinel. Di sini sudah disebutkan bahwa pasien ya dari kesalahan si perawat itu akhirnya meninggal dunia nih teman-teman. Jadi sudah jelas ini adalah jawabannya adalah sentinel ya, karena memang menyebabkan kematian atau cedera serius ya. Oke, langsung saja ke pembahasan selanjutnya, itu SP halusinasi ya. Jadi untuk pasien halusinasi itu pertama ya, si pasien itu ya antara si perawat itu membina hubungan saling percaya ya. Yang kedua itu adalah mengontrol dengan menghardik teman-teman ya. Jadi menghalusinasi dan mampu mengontrol halusinasi dengan menghardik, itu yang kedua. Untuk yang ketiga itu mengontrol halusinasi dengan 6 benar minum obat. Jadi yang ketiga itu minum obat ya teman-teman ya. Dan yang keempat adalah mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap. Terus yang kelima mengontrol halusinasi dengan melakukan kegiatan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari. Materi ini sebenarnya banyak saya kutip dari BPSKDM ya kalau nggak salah ya, kemenkes.go.id. Di situ ada banyak keperawatan jiwa ya, ada halusinasi, ada kekerasan, ada harga diri rendah dan sebagainya ya. Dan sekarang untuk contoh soalnya itu adalah perawat Y telah melakukan bina hubungan saling percaya pada pasien X yang sedang mengalami gangguan halusinasi. Lalu tahapan apa yang selanjutnya yang akan dilakukan oleh perawat Y? A. Minum obat, B. Bercakap-cakap, C. Melakukan aktivitas sehari-hari, D. Menghardik halusinasi, atau E. Berdoa untuk menghilangkan halusinasi. Jadi di sini sudah jelas ya, seperti yang dijelaskan di sebelahnya ya. Kalau sudah melakukan hubungan bina saling percaya ya atau BHSP itu pastinya yang kedua ya, mengontrol halusinasi dan menghardik. Berarti yang jawabannya adalah contoh soal ini adalah D ya, menghardik halusinasi ya. Itu. Oke, lanjut kita ke pembahasan berikutnya tentang perilaku kekerasan. Ada 9 ini sekali 9 SP ya. Jadi ini saya kutip dari kemkes.go.id ya, BPSDM kalau nggak salah ya. Ini materinya banyak di situ ya. Kalau untuk SP perilaku kekerasan itu pertama itu membina hubungan saling percaya, sama ya kayak halusinasi. Kedua menjelaskan penyebab marah. Ketiga menjelaskan perasaan saat penyebab marah atau perilaku kekerasan. Yang keempat menjelaskan perilaku yang dilakukan saat marah. Yang kelima, menyebutkan cara mengontrol rasa marah atau perilaku kekerasan. Keenam, melakukan kegiatan fisik dalam menyalurkan kemarahan. Ketujuh, memakan obat atau minum obat secara teratur. Kedelapan, berbicara yang baik saat marah. Dan kesembilan adalah melakukan kegiatan ibadah untuk mengendalikan rasa marah ataupun spiritualisme ya. Contoh soalnya itu adalah perawat Y telah menjelaskan penyebab marah pada pasien X yang sedang mengalami risiko perilaku kekerasan. Lalu tahapan apa yang selanjutnya yang akan dilakukan oleh perawat Y? A. Minum obat, B. Bercakap-cakap, C. Melakukan aktivitas sehari-hari, D. Menjelaskan perasaan saat penyebab marah, atau E. Berdoa untuk menghilangkan risiko perilaku kekerasan. Soal di sini adalah si perawat itu sudah menjelaskan nih penyebab marah. Jadi itu jawabannya adalah nomor 3 ya di pembahasannya. Menjelaskan perasaan saat penyebab marah atau perilaku kekerasan. Jadi jawaban yang jelas yang tepat adalah D ya, menjelaskan perasaan saat penyebab marah. Itu untuk SP perilaku kekerasan teman-teman ya. Lanjut kita ke pembahasan berikutnya ya. Tentang Apgar score ya. Ini saya kutip dari buku Ajar Neonatologi IDAI ya. Oke. Apgar pertama itu appearance atau warna kulit. P itu pulse atau detak jantung. G grimace atau reflex. A itu activity. R itu respiration. Disebut dengan Apgar score ya. Kalau warna kulitnya itu biru atau pucat itu 0 ya. Kalau
kemerahan atau ekstremitas biru itu 1. Kalau seluruh tubuh merah itu 2. Untuk pulse, kalau tidak ada detak jantung, ya tidak ada nadi, ya itu 0. Kalau kurang dari 100 kali per menit itu 1. Kalau lebih dari 100 kali per menit itu 2. Untuk refleks tidak bereaksi itu 0. Kalau untuk gerakan sedikit refleksnya itu 1. Kalau untuk melawan atau refleks itu 2 skornya ya. Untuk tonus otot itu kalau lumpuh itu 0. Kalau untuk ekstremitas fleksi sedikit itu 1. Kalau untuk gerakan aktif itu 2. Dan kalau untuk respirasi, jika tidak ada pernapasan itu 0. Jika ada pernapasan lambat itu 1. Jika ada pernapasan usaha bernapas, yang maksudnya jika ada usaha bernapas menangis kuat itu 2. Nah, ini keterangannya adalah tidak afiksia itu lebih dari 7 nilainya ya. Jadi semakin besar nilai itu semakin bagus ya. Afiksia ringan sedang 4 sampai 6. Afiksia berat itu adalah kurang dari 3. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya teman-teman ya. Seorang bayi laki-laki baru saja lahir spontan aterm di BPM kulit dan ekstremitas berwarna biru. Tidak ada gerakan, tidak respon pada stimulasi nadi 80 kali per menit ya. Napas tidak teratur, berat 2900, PB 49, suhu 36. Berapakah nilai Apgar bayi pada kasus tersebut? A2, B3, C4, D5, E1 teman-teman. Oke, langsung saja kita cocokkan datanya ya teman-teman ya. Jadi di sini diketahui adalah kulit dan ekstremitas berwarna biru ya. Kulit dan ekstremitas berwarna biru. Kalau seluruh tubuh biru atau pucat itu 0 ya teman-teman ya. Jadi di sini sebutkan kulit dan ekstremitas. Tapi kalau untuk seluruh tubuh itu 0 ya. Kemungkinan ini adalah 1 nih teman-teman ya. Jadi tubuh kemerahan atau ekstremitas biru. Jadi 1 ya. Tidak ada gerakan ya, tidak ada gerakan berarti 0 ya. Tidak ada refleksnya ya, 0 ya. 1 0 tuh ya. Tidak ada respon pada stimulasi ya. Tidak ada respon juga, 0 juga ya teman-teman ya. Terus nadi 80 kali per menit. Nadinya itu berarti nilainya 1 ya. 1 tambah 1 berarti 2 ya. Napas tidak teratur berarti kurang lebih 1 ini lambat ya napasnya ya. Berarti sekarang totalnya adalah 3 nilainya ya. Kalau berat itu tidak ada, panjang badan tidak ada, suhu juga di sini tidak ada ya teman-teman ya untuk Apgar score ya. Berarti total skor adalah B ya, 3 teman-teman ya. Jadi ekstremitas biru, pulse atau nadinya kurang dari 100 dan pergerakannya itu responnya itu tidak ada respon ya, 0 ya. Jadi jawabannya adalah B ya, 3 ya. Mungkin teman-teman ada jawaban lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang tujuan palliative care ya. Jadi apa sih perawatan paliatif itu ya? Jadi merupakan pendekatan yang bertujuan memperbaiki kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi masalah yang berhubungan dengan penyakit yang dapat mengancam jiwa melalui pencegahan dan peniadaan melalui identifikasi dini dan penilaian yang tertib serta penanganan nyeri dan masalah lain fisik, psikososial dan spiritual. Itu adalah pengertian dari palliative care. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengurangi penderitaan, memperpanjang umur, meningkatkan kualitas hidup dan memberikan support pada keluarga penderita meski pada akhirnya penderita meninggal. Yang terpenting sebelum meninggal penderita siap secara psikologis dan spiritual serta tidak stres menghadapi penyakit yang dideritanya. Sudah banyak literasi atau literatur ya, materi yang sudah saya berikan tentang tujuan atau pengertian dari palliative care. Kalau memangnya teman-teman belum paham, silahkan ditonton video saya sebelumnya ya tentang palliative care. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya. Itu perawat H sedang melakukan perawatan paliatif pada pasien K yang didiagnosa kanker stadium 4 oleh dokter. Tujuan perawatan paliatif bagi pasien K adalah A. Memberikan obat, B. Menyembuhkan pasien, C. Menolong pasien, D. Mengurangi penderitaan pasien, atau E. Membimbing keluarga dan pasien.
Di sini kalau tujuannya itu adalah berarti yang lebih tepat adalah D ya, mengurangi penderitaan pasien. Oke, teman-teman, itu sudah pembahasan yang terakhir untuk kelima kisi-kisi atau prediksi atau FR yang teman-teman sudah ujian ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe di Nurse Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.